Bang ya, ilmu itu berkembang. Kalau teman-teman masih pakai cara yang dulu, teman-teman masih pakai cara yang dulu nggak posting, ya mainnya di sosmed, teman-teman bakalan lama. Apalagi zaman sekarang tuh MLM tuh lagi diburu teman-teman. Banyak influencer yang buka MLM baru, tahu nggak? Tahu dokter Oki, tahu kan, yang bening, dia kan buka MLM baru. Pak Sadra tahu teh? Tahu. Pak Sadra yang tadi aku share itu, dia buka MLM baru. Jadi zaman sekarang tuh bisnis MLM tuh lagi rame karena keuntungannya besar, modalnya kecil ya gitu. Makanya Natura ini kan sebagai pemain lama ya istilahnya, kita udah 10 tahun ini kita 10 tahun nih. Nanti bulan apa tuh, bulan September kita ke 10 tahun. Nah teman-teman nanti baca deh buku, di buku tuh ada keterangan MLM yang bagus itu yang minimal pernah bertahan 3 tahun. Natura berapa tahun? Udah 10 tahun teman-teman. Jadi istilahnya udah nggak usah diraguin lagi ya, marketingnya udah aku ngalamin sama Tesania dari yang marketing lama ya teh. Jadi bener-bener udah ubak-abik marketing, dan sekarang Natura nggak bakal berubah lagi marketing gitu kan. Jadi bener-bener udah paten gitu teman-teman. Nah ketika sekarang MLM baru keluar, kita masih pakai cara yang lama, kira-kira berkembang nggak? Lama teman-teman ya. Aku juga dulu sebelum kayak sekarang itu aku mainnya di kedalaman, jadi istilahnya cuma main sosmed ya, jarang nawarin ke orang gitu ya. Ya kan, ada di sini yang masih begitu ya, mainnya di sosmed gitu. Lama berkembangnya, bakalan ketinggalan ya. Apalagi sekarang banyak MLM baru. Kalau teman-teman ngerasa oh aku pengen berkembang gitu loh, pengen ngerasain kayak Tesania gitu kan, checklist reward ya, teman-teman harus bawa pakai cara baru ya. Ada dulu kayak ada 4 kalau nggak salah ya, ada 3 apa 3 ya 3 yang setiap hari. Kalau teman-teman mau ngikutin cara yang baru, yang pertama teman-teman harus ketemu orang buat nawarin produk, bukan buat closing ya. Tujuan kita di sini sosialisasi, memperkenalkan produk. Closing mah urusan belakangan teman-teman ya. Mau nanti ditolak, mau nanti kayak gimana ya nggak peduli. Ditolak nggak apa-apa teman-teman, justru tujuan aku NCM ini biar ditolak, karena semakin banyak penolakan semakin berani ya nggak sih ya. Kalau misalkan orang sering nggak pernah ditolak tuh sombong ya nggak. Tapi kalau misalkan orang sering ditolak, nanti ketika dia udah makin tinggi pangkatnya, dia bakal ngerasain ya nggak, ketika membernya ngedon dia tahu ceritanya kayak gimana. Lucu nggak sih teman-teman kira-kira pas nanya ke Tesania misalkan orangnya nggak pernah ditolak nih, tiap nawarin ke orang closing, teh kok aku ditolak terus ya, gimana caranya biar nggak ditolak, gimana caranya biar kuat dari penolakan, gimana ya, aku mah nggak pernah, kan nggak lucu ya. Jadi tujuan NCM ini biar terbiasa teman-teman ya. Jadi teman-teman usahain, teman-teman buat challenge diri sendiri 30 hari aja minimal, 30 hari setiap harinya ketemu orang baru ya. Jadi sekarang tuh di otak aku, kalau mau ketemu orang kalau misalkan ketemu orang tuh pengen nawarin ya, minimal ngenalin aja gitu ya, nggak perlu bun aku nggak pernah closing, nggak apa-apa. Jadi memang tujuannya bukan closing teman-teman, tapi untuk ngenalin produk. Kalau misalkan orang nggak kenal ya, orang nggak bakal mau beli ya nggak. Misalkan teman-teman cuma sekedar posting ya, orang nggak bakalan terlalu yakin ya nggak sih. Nah aku punya pengalaman, member-member aku terutama Tesania, aku ada pengalaman beberapa member. Yang pertama Teh Vera, tahu kan yang di grup. Teh Vera ini semenjak NCM, dia kan ikut NCM nih, dia cerita, bun ternyata ada loh tetangga aku yang udah lama suka sama Natura, dia tuh sampai screenshot produk-produk yang aku jualin, tapi malu nanya kata dia. Nah teman-teman jangan samain customer itu dengan kita. Enggak, aku mah kalau misalkan mau beli produk nggak malu langsung WA, enggak semua orang kayak gitu teman-teman ya. Makanya tujuannya kita harus ketemu orang, karena siapa tahu orang yang kita temuin ini mau beli, cuman dia tuh malu. Nah begitu Teh Vera datang ke rumah tetangganya, si tetangganya bilang aku tuh udah lama mau beli cuman malu gitu. Akhirnya begitu ditemuin closing teman-teman ya. Jadi customer itu beda-beda, jangan samain dengan kita. Di dunia ini watak tuh banyak teman-teman, jangan ya udah sih maklumin aja ya, orang aku kan jualan di sosmed, nggak bisa gitu. Terus Tesania kemarin cerita ya, sosialisasi produk itu ya, bukan sosialisasi, meeting HM ya. Jadi Tesania tuh ngumpulin orang kan, HM tuh kata Tesania ada orang yang kelihatan tuh cuek, paling cuek ya teh. Jadi seolah-olah menolak. Nah seolah-olah menolak, tapi ternyata sekarang dia 10 hari 4 paket tuh. Coba kita nggak tahu teman-teman,
ya. Ada orang itu yang manusia itu ada yang kudu dipuji-puji dulu, ya. Nggak pernah ketemu, ayo beb gini gini gini, akhirnya join. Ya kan nggak enak kan kalau puji-puji di WA ya. Tapi kalau langsung, ih kamu kayaknya kamu berpotensi loh kalau gini-gini gitu kan, itu kan lebih enak ya. Terus ada lagi Wardah, member aku orang Cianjur. Dia tuh apa sih namanya, punya customer, punya temen apa ya, orang tua murid lah gitu ya, sesama orang tua murid, punya travel umroh ceritanya. Jadi dari dulu tuh pengen nawarin tuh kagok gini ya, karena tadi teh yang nggak pernah diasah ya, malu. Akhirnya adalah NCM. Dia target pokoknya aku mau nawarin ke namanya Mamah Cira katanya gitu. Ditawarin lah ya, aduh deg-degan banget karena kan ini target ya istilahnya. Apa sih, kalau kita pengen ketemu dia, pengen nawarin ke dia, kalau nggak closing nggak sakit hati ya gitu. Pokoknya aku bilang, beb, closing nggak closing urusan belakangan, yang penting kamu nggak penasaran gitu nawarin ke dia. Begitu ditawarin, belinya langsung sepaket teh, beli langsung sepaket. Itu yang aku share di grup, tau nggak, yang tangannya. Nah itu orangnya, katanya, kata si Wardah ini, jadi Mama Cira itu emang udah agak tertarik, cuman karena nggak pernah ditawarin. Jadi kayaknya kata si Wardahnya cerita, Mama Ciranya bilang, kayaknya ini produk nggak terlalu bagus deh. Soalnya kan kalau bagus kan orang kan ngotot ya nggak sih. Kalau misalkan cuman posting kan ya udah sih, bagus menurut gue doang gitu ya. Tapi kan kalau misalkan, ayo dong beli dong, ini produknya gini, kita jelasin, kan kita kan kelihatan banget ngototnya kan. Kan kalau orang ngotot kan kelihatan apa sih, produknya bagus ya enggak. Nah begitu si Wardah ngejelasin secara gamblang lah ya, apa namanya, tentang kandungannya, produknya kayak gimana, akhirnya beli dan sekarang udah jadi member. Dia sekarang hari ketiga mau pembelian kedua, cepet banget loh ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman nggak pernah nyoba, nggak bakalan pernah bisa. Dan teman-teman yakin deh, omongan aku nih ya, suatu saat teman-teman bakal kerasa teman-teman tuh pengen maju nih, tapi karena susah gerak, akhirnya daerah teman-teman udah diambil sama orang. Pernah nggak ngerasa begitu ya? Aduh bun, gimana ya, aku pengen sosialisasi produk tapi daerah aku tuh udah keambil sama orang ya, nggak, udah ada natura di sana, udah aku lebih dulu ya. Pernah begitu? Nah jangan sampai kayak gitu teman-teman. Karena apa? Karena maju mundur, mau sosialisasi maju lagi mundur lagi, takut ditolak. Ya nggak apa-apa ditolak mah. Aku cerita, aku belum cerita ya, aku udah cerita ke Tesania. Jadi ceritanya, aku tuh jujur ya, aku nggak bisa berkembang di Sukabumi karena yang pertama, aku tahu orang sana kayak gimana kan. Terus yang kedua, UMR di sana tuh rendah. Terus yang ketiga, daerah aku ya terutama itu tuh apa ya, banyaknya tuh yang tahu nggak, judi gitu ya, yang main slot gitu kan. Jadi istrinya yang kerja pabrik gitu, suaminya main slot, jadi nggak bisa lah aku kayak gitu. Akhirnya aku pas ada NCM ini aku nggak mau kan, karena kan aku mainnya luar kotaan, sedangkan NCM ini kan harus dilakuin tiap hari, nggak mungkin dong aku keluar kota setiap hari. Makanya ya udah, tujuan aku NCM ini aku buat ngasah mental gitu, dan buat nyontoin ke member, nggak peduli closing apa enggak. Ceritanya bukan kemarin, pas aku olahraga tuh, kemarin apa kapan deh, kemarin ya, aku tuh pagi-pagi mau beli bala-bala ceritanya. Aduh, aku belum sosialisasi nih hari ini kan, karena kan setiap hari aku tuh target harus ketemu orang ya, nggak peduli closing apa enggak, pasti aku selalu bawa Natura, NBS, aloe vera, pokoknya semua yang aku pakai aku bawa. Nah begitu banyak orang, aku awalnya kasih ibunya dulu, kasih ibu bala-bala yang bikin bala-balanya kan, Bu ngejelasin gini, baru juga NBS beres ya, Neng ibu mah nggak bakal beli cenah gitu ya, pasti kan ngedon ya, manusiawi. Ibu mah nggak bakal beli cenah gitu, pokoknya ngomongnya nggak enak aja. Malah aku ya udah nggak apa-apa Bu, ibu nggak usah beli, yang penting dengerin aku ya, kata aku kayak gitu. Bu, aku mau ngasah mental doang. Begitu aku beres ngomong tadi kasih bala-bala 2, Neng, jadi dia nggak enak sama aku. Jangan Neng, karunya Neng bisa capek ngobrol, dikasih bala-bala 2. Aku kan posisi mungkin mau head kali ya, jadi baper aku teh, pengen nangis tahu teh, ya Allah dihargain bala-bala 2. Tapi capek kan ya, dia nggak tahu gue siapa gitu kan ya. Ya Allah dihargain, Neng bala-bala dikasih minum juga, tekedah mayar Neng. Jadi dia taunya aku tuh sales yang kayaknya hari ini tuh nggak ada penjualan gitu, tahu nggak sih? Ya emang aku itu kan istilahnya abis nganter anak ya, nggak make upan lah gitu, cuman touch up doang, lipstick. Neng cina, Neng capek murnian Neng tadi. Dia taunya aku tuh udah keliling ngobrolin orang gitu ya. Neng bala-bala aku bayar teh nggak boleh teh. Terus Neng bawa we. Ya Allah, kata dia aku teh menyedihkan kali ya. Kalau coba teh bayangin ya. Ya Allah, ternyata gini ya terjun ke lapangan tuh kan. Nah gitu teman-teman gitu. Jadi kalau teman-teman nggak pernah ngerasain apa ya namanya, perih itu nggak bakalan enak gitu loh. Sekarang bisa ketawa ya. Nah sekarang bisa ketawa, kemarin mah pengen marah-marah awalnya teh. Kata aku teh, ayo kan aku kan
kalau aku kan pernah baca ya, katanya kalau kita marah-marah terus harus olahraga kan, katanya gitu, biar hormon apanya gitu keluar. Yuk olahraga. Jadi aku tuh hawanya pengen marah-marah mulu teh gara-gara kasih bala-bala. Kesel kan ya. Kalau kata aku tuh orang ini mikirnya mungkin aku teh udah keliling, mungkin nggak laku kali gitu ya. Gimana sih sales? Gitu kan ya. Ya udah sih nggak apa-apa, yang penting tujuan kita ngenalin produk teman-teman ya. Mau nanti orang tawain mau gimana terserah. Jadi kan aku sekarang nganter Cein sekolah ya. Jadi sambil nungguin Cein di kelas kan berangkat tuh jam 7:30 8 lah masuk kelas. Beres jam 10. Itu aku tuh keliling, Bu. Ketemu ibu-ibu guru. Ketemu ibu guru, ketemu pokoknya mah aku target sehari kudu 5 orang ya. Karena kan kita kan nggak tahu besoknya, takut kita lagi sakit. Kan bisa kan istilahnya pakai cadangan yang ini gitu nanti store-nya. Kan kalau aku setor ke Bundef kan, Bun aku udah ngelakuin NCM gitu. Jadi kalau Cein lagi di sekolah tuh aku ketemu orang. Makanya orang-orang tuh tahu kalau ada aku tuh Neng nanti besok aku nggak dandan ya katanya. Sengaja ke sekolah tuh nggak dandan, pakai lipstik, pakai NBS aku, ya udah nggak apa-apa sih ya, hand body. Karena kan kesel ya dibeli enggak dipintain terus teh. Ya udah nggak apa-apa, yang penting tujuan aku ngenalin produk ya. Intinya kalau misalkan dia punya uang juga mungkin dia beli ya dia nggak beli karena nggak ada uang mungkin gitu. Tiap hari teh, Neng besok sekolah nggak? Sekolah Bu. Iya ibu besok biasa cenah. Biasa cenah pakai hand body teh. Jadi ya udah sih nggak apa-apa ya, yang penting dia tahu gitu kan produk aku bagus. Bu pokoknya nah kalau nanti ibu ada uang, ibu lagi ada keluhan apa gitu ya kan, aku ceritain ya kandungan natura, beli ya, iya insya Allah Neng gitu kan. Jadinya kan enak ya, jadi walaupun nggak dibeli orang tuh tahu loh kita tuh pembisnis gitu. Siapa tahu nanti si ibu ini kenal dengan orang yang berpotensi ngenalin ke kita karena kitanya baik, ya nggak gitu teman-teman ya. Mau nggak mulai NCM dari sekarang? Mau ya? Bismillah, store ke Tesania ya, setiap hari dalam waktu 90 hari. Nah, Bu Bidan juga bisa loh ya, 2 Nana padahal sibuk ya. Jadi teman-teman gini aja ya di pikiran teman-teman, jadi jangan diambil sulit. Mau closing nggak apa-apa, kayak aku tadi mau beli bala-bala bawa natura gitu aja dulu. Ingat tujuannya bukan buat closing. Kalau tujuannya buat closing stres ya enggak, udah gitu kan capek-capek kan kesana kesini gitu ya, bela-belain ngemodal produk nggak ada yang beli, pusing. Tujuan kita buat sosialisasi. Kalau misalkan teman-teman sekiranya terbatas nih barangnya, bawa NBS aja, semprotinnya sama teman-teman gitu ya. Kalau aku kan produk banyak ya, jadi nggak apa-apa lah pakai aja gitu. Kalau misalkan aku produk cuma punya 1 nih NBS, nanti sambil ngenalin semprotinnya sama teman-teman aja gitu, ngerti nggak? Jadi kan irit gitu ya buat testernya gitu ya. Mau nggak mulai besok kita ikutan NCM? Mau ya? Kak Yuli mau ya? Oke? Yang di sini tulis namanya Tan. Oke? Kita buat habit core member teman-teman. Tadi apa habit core member itu ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama prospek setiap hari, ketemu orang 1 aja ya. Yang kedua baca buku ya. Yang kedua baca buku. Nanti Tesania PR-nya setiap hari kirimin buku ya. Nanti ada bikin grup baru aja. Nanti Tesania kirim buku. Nah teman-teman baca bukunya, nanti teman-teman pahami isinya apa, VN hasilnya. Ngerti nggak? Misalkan teman-teman baca buku nih 5 lembar, udah paham kan arti isinya apa, nanti VN ke Tesania, aku tadi hasil baca buku aku ini ya enggak teman-teman. Kalau teman-teman sering baca buku ya, sering menambah wawasan gitu istilahnya, teman-teman bakal jadi orang yang baru. Aku tuh sebelum di Natura, Tesania tahu ya tadi, aku tuh orangnya pemalu, aku tuh orangnya emosian. Jadi mungkin ngerasa istilahnya apa-apa diikutin gitu kan ya, zaman kita kuliah kan apalagi apa-apa mau diikutin. Jadi kalau ada orang yang aku nggak suka, aku blokir gitu. Dulu tuh aku gitu loh, egois banget. Apa sih orang ini ngeselin banget, blokir gitu mainnya. Kan kalau sekarang kan kita di Natura banyak banget member yang ngeselin kan. Kadang istilahnya nggak ngerti keadaan kita gitu kan. Tapi ya istilahnya jadi jati diri yang baru, bener. Aku selama di Natura tuh bukan sekedar punya uang, tapi juga ngerasa jadi hal yang baru gitu loh. Sampai umi aku tuh bilang, Neng kok beda ya katanya gitu. Karena kan aku dulu kalau ada tamu tuh ngumpet di atas, nggak pernah mau keluar. Teman-teman tanya deh, kalau tetangga aku tuh taunya nggak tahu, maksudnya taunya tuh aku tuh disebutnya tuh putri malu, bener-bener nggak pernah keluar. Pas aku nikah, umi kan ngirim undangan, nggak tahu gedenya gimana, nggak tahu mukanya gimana, tiba-tiba ngundang katanya. Aku beli ketoprak aja nggak mau, jadi minta tolong gitu ke orang. Atau misalkan umi beli sekalian nitip. Kalau misalkan lapar nih, pengen makan ini, lebih baik makan yang ada di rumah saking nggak mau keluarnya.
Tapi sekarang kalau ada tamu tuh paling duluan turun. Neng, nanti mau ada tamu ke rumah, Kak siapa Mi? Orang mana Mi gitu kan. Kalau misalkan orangnya, oh ini Neng tahu nggak tamu sekarang Umi tuh, kan Umi kan istilahnya ini ya punya sekolah gitu, tahu nggak Neng yang sekarang datang tuh pembisnis, tahu sama aku dibarisi Natura di meja ini, di meja Umi kan, meja tamu, simpen aja brosur, nanti datang kan pasti kan. Kalau Umi kan kadang lagi sholat ya, aku yang duluan datang sambil ngobrol-ngobrol sambil aja nawarin produk gitu. Atau misalkan karena agak malu ya kalau misalkan orangnya lebih tinggi banget lah gitu daripada kita, ya kita yang penting mah kita udah nunjukin produk aja gitu di meja gitu teman-teman. Jadi aku mah sekarang gitu ya, dulu paling nggak mau turun ke bawah kan, Umi aku ada 2 lantai gitu. Sekarang mah kalau mau ada tamu tuh pasti selalu nyimpan barang, sampai Umi bilang aduh malu katanya punya anak kayak kamu sekarang mah. Jadi apa ya, kalau ketemu orang tuh nggak betah gitu kalau nggak cerita gitu ya. Makanya tadi aku ke Tesania, teh nanti tukang bakso aku prospek karena aku hari ini belum ketemu orang kan, aku mau prospek tukang bakso kata aku kayak gitu, karena udah terbiasa teman-teman ya. Malu-maluin gak sih? Enggak ya, enggak malu-maluin kok. Memang awal-awal tuh terkesan memalukan ya, ih gengsi banget sih gitu kan ya, istilahnya gengsi kan ya. Apalagi istilahnya kita, apalagi aku pribadi gitu, apalagi Bu Bidan mungkin nih, wah kok bidan-bidan nawarin produk gitu ya, pasti mungkin awal-awal memalukan. Tapi kan tujuan kita kan sosialisasi ya enggak, biar orang kenal dulu. Nanti kalau orang udah kenal mah enak teman-teman ya, mereka tahu kalau misalkan mereka mau beli tuh kemana, tahu ya. Jadi dari sekarang teman-teman harus ketemu orang baru, mau ya ikutan kayak gitu ya. Tadi yang pertama prospek, setiap hari ketemu 1 orang. Yang kedua tadi apa, baca buku ya, nanti bukunya dikirim sama Tesania. Yang ketiga ngedengerin audio e-learning, ada di YouTube ya. Pokoknya yang sekarang kalau lagi gabut ngedengerinnya podcast horor, sekarang jangan dulu deh ya. Jadi tujuan kita baca buku dan ngedengerin audio e-learning tuh biar kalau ngobrol sama orang tuh terbiasa, ya nggak sih teman-teman? Aku tuh dulu kalau ngobrol sama orang nggak begini, tahu nggak, balelol ya. Sekarang tuh karena udah terbiasa, karena udah terlatih ya ngedengerin audio e-learning, terus kan ngejelasin buku kan PN kan, jadi terbiasa. Jadi teman-teman ini deh, di YouTube ada cara agar artikulasi jelas. Jadi AI, jadi ntar teman-teman diajarin di sana biar terbiasa baca buku ya, ngedengerin audio e-learning tuh, biar kalau ketemu orang tuh teman-teman nggak gitu tah ya. Mau ya, mulai dari sekarang ya, mulai dari besok di list ya namanya tah yang hadir hari ini ya. Nah nanti teman-teman kalau misalkan 90 hari bisa direkog, istilahnya apa ya, direkog tuh ya, naik panggung lah, dapat penghargaan gitu ya. Jadi kerasa deh teman-teman nanti hasilnya, bukan sekedar punya penghasilan doang gitu ya, tapi juga teman-teman bakalan lebih baik lagi gitu loh. Jadi kalau ketemu orang lebih pede, terus kalau ngomong tuh nggak yang banyak gitu kan. Teman-teman ngerasa nggak sih kalau ngomong sekarang gitu ya banyak Sundanya ya, karena kan diam di Sunda ya. Aku juga sama teman-teman. Ingat nggak lagi pertama kali kita ketemu lagi yang di apa tuh, Dermaga Sunda ya, ingat nggak aku ngomongnya masih Sunda, masih pendiam kan ya. Tesania aku udah ngomong apa, aku leader dulu ya, aku pangkatnya udah mau daiman ya teh. Itu pertama kali aku keluar teman-teman ya, karena kan aku mainnya sosmed dulu. Jadi aku tuh kalau di grup kan rame ya, begitu ketemu teh aku kudu ngomong apa, padahal ini kan bawahan istilahnya ya, downline. Tapi teh aku ngomong apa karena nggak pernah ketemu orang. Apalagi kan kalau sekarang udah nikah, suami aku tuh, aku beli sabun pun nggak boleh teh, jadi bener-bener harus sama dia gitu ya. Misalkan mau beli seblak pinggir rumah nggak boleh, harus sama dia. Makanya bener-bener kalau ketemu orang tuh kagok gitu. Tapi alhamdulillahnya sekarang karena udah di Natura gitu kan, jadi kalau ketemu orang tuh gemes. Tadi kan pas lagi nungguin suami Jumatan, ada ibu-ibu di pinggir ya, apa namanya tuh, nungguin juga Jumatan gitu kan. Aku udah ini nih, udah bawa udah gini kan, langsung pergi. Tahu kayaknya dia karena kan ya mungkin tasnya gitu ya Natura, wah tahu kali ya, udah nggak apa-apa, yang penting kita kan udah berusaha gitu loh gitu teman-teman ya. So kalau teman-teman ngelakuin ini minimal 90 hari, omset bakalan berubah deh ya. Aku cerita belum sih teman-teman, kenapa aku kekeh banget di Natura. Kenapa aku kekeh banget di Natura, istilahnya gini, sekarang berapa menit, 15 menit kita jelasin. Gini teman-teman, kenapa orang pada pengen jadi pegawai negeri? Tahu nggak? Jadi pekerjaan favorit di dunia itu ya, di Indonesia itu ada 2. Yang pertama pegawai negeri ya, yang kedua karyawan tetap, ya nggak? Pasti kebanyakan di sini kayak gitu kan. Gadis-gadis juga pasti kalau misalkan nikah pengennya pegawai negeri, ya nggak? Kalau nggak suaminya pengennya karyawan tetap. Kenapa? Karena ada yang namanya pensiunan dini, ya nggak?
ada yang namanya passive income. Passive income tuh apa? Passive income tuh ketika kitanya diem dibayar. PNS kan gitu. Ayah aku kan sekarang udah pensiun, udah nggak ngajar, tapi kan tiap bulan dapat uang karena dia pernah bekerja untuk active income. Active income tuh istilahnya kayak kita dagang baju nih ya, kalau kita nawarin baju, istilahnya buka toko, ada yang beli, kita dapat uang. Tapi kalau kita nggak buka toko dapat uang nggak? Itu namanya active income ya. Kalau passive income itu kita diem di rumah, uang masuk. Kita lagi umroh pun uang masuk gitu ya. Kita lagi sakit uang masuk. Jadi istilahnya kitanya diem tapi uang masuk terus. Itu kenapa orang-orang pada pengen jadi pegawai negeri dan karyawan tetap, ya enggak? Sekarang teman-teman bayangin, karyawan tetap ini, di sini ada nggak karyawan? Ada. Teteh. Siapa? Oh, nggak ada. Ada di sini. Coba deh teman-teman, aku pernah ngobrol sama member juga. Karyawan tetap itu penghasil pensiunan kalau misalkan dia sudah mengabdi minimal 60 tahun ya, kalau nggak salah 55 tahun lah, 55 sampai 60 tahun akan dapat uang 200 juta ya. Maksudnya bukan gitu. Kalau dia udah mengabdi 20 sampai 25 tahun di perusahaan, dia bakal dapat 200 juta. Kira-kira di angka 25 tahun bekerja, kita ada di umur berapa teman-teman? 50 ya, 50 60. Dapat uang 200 juta bisa dipakai buat apa kira-kira? Berobat. Dipakai nggak gaya ge udah temantesnya. Saat arek make emas panjang cek batur teh, aduh gedean emasna cenah gitu berat gitu kan ya. Arek dipakai bawa mobil, pasti pira udah nini cenahnya nggak pantas gitu kan ya bawa mobil. Jadi istilahnya uang segitu tuh udah habis buat pastinya berobat ya, atau misalkan lebih baik bagusnya lagi buat anak ya, istilahnya kita kerja capek-capek tapi dihabisin sama anak gitulah ya. Tapi kalau di Natura teman-teman, kalau di Natura nih ya, kenapa sekarang orang itu berlomba-lomba bikin MLM? Nah, MLM ini ya kita sebut aja Natura. Kita bisa membangun passive income sedini mungkin ya, kita bisa bangun passive income sedini mungkin, maksimal 7 tahun kalau teman-teman bener, kalau teman-teman fokus ngikutin NCM, gak perlu ada habit core member ini ya teman-teman. Dengan adanya habit core member, kan habit core member itu minimal 90 hari. Kalau 90 hari kita udah ngelakuin habit kayak tadi ya, baca buku, prospek, audio learning gitu, 90 hari kita lakuin, itu bakal nerap sama diri kita. Jadi gak betah, kalau ketemu orang gak betah, gak nawarin. Jadi tujuan NCM ini, habit core member, tujuannya biar jadi kebiasaan buat diri kita gitu ya. Kalau teman-teman ngelakuin habit core member ini ya terus aja ya selama 7 tahun lah istilahnya. Kalau teman-teman fokus 7 tahun, teman-teman udah ambasador ya. 7 sampai 8 tahun, 7 tahun ambasador tuh kemungkinan bonus 3 miliar ya. 3 miliar teman-teman. Udah belum dapat passive income. Di umur 7, di angka 7 tahun ke depan teman-teman masih bisa bergaya enggak? Masih ya. Dan ini enggak ada batasan. Misalkan 7 tahun terlalu lama, aku mau 5 tahun, silahkan, bebas. Kan kalau di PT kan ada jangka waktu ya, harus minimal mengabdi 20 sampai 25 tahun. Kalau di Natura kan enggak. Bun, aku mau 2 tahun langsung ambasador, ya udah sok, mangga gitu kan. Gitu teman-teman. Jadi istilahnya sekarang gini, enggak usah jauh-jauh ke ambasador lah ya. Aku gitu ya. Aku ibu rumah tangga teman-teman. Kerjanya di rumah ya. Istilahnya tahu ya, ibu rumah tangga kan sibuk banget ya, apalagi sekarang anak masuk sekolah. Terus juga aku sekarang udah mulai lagi bisnis. Yang tahu Beling Jangar ya, aku dari dulu kan emang ada bisnis gitu kan sebelum di Natura. Aku juga di sana. Terus aku di rumah nggak punya pembantu, bener-bener semua sendiri. Dari mulai nyuci, nyetrika doang paling nyuruh orang gitu kan. Tapi bisa loh punya penghasilan minimal 15 juta per bulan. Jangan jauh-jauh ke ambasador, aku aja ya Diamond. Aku di Natura tuh 4 tahun. 4 tahun di Natura, per bulan sekarang udah dapat 15 juta paling kecil. Mau nggak teman-teman kira-kira? Ya, masya Allah kan ya. Istilahnya ya emang kita nggak duniawi banget sih begitu-gituan kan, harus begini harus begitu. Zaman sekarang apa pakai uang nggak sih? Ya nggak. Zaman sekarang pakai uang. Yang paling aku bangga sama Natura gitu. Makanya aku bangga banget sama Natura. Natura ini menjauhkan aku dari riba teman-teman. Aku punya bisnis rumahan yang modalnya itu gede ya. Dulu kalau teman-teman Temira pasti tahu nih, 2020 tahu kan Teh ya, 2020 2019 itu Beling Jangar itu produk aku tuh lagi rame-ramenya.
penghasilan per minggu tuh 16 juta, 2 minggu 16 juta, kan otomatis kita harus beli barang dong, harus beli alat biar ngebantu kita, ya enggak kan? Kalau semua dikerjain sama kita berdua kan nggak bisa gitu. Aku beli barang-barang teman-teman di rumah. Kalau teman-teman nanti ke rumah aku, di rumah aku tuh ada alat sealer, ada vakum, terus ada alat potong basreng. Itu tuh hampir ada 30 juta semua hasil Natura. Orang yang kaya itu hasil dari bank, karena kan usia muda, punya usaha, dari mana lagi kalau bukan dari bank, ya enggak? Pada nanyanya katanya, ini per bulan berapa gitu katanya. Nggak ngerti ya, per bulan apa maksudnya. Jadi orang-orang tuh taunya, ya orang kan biasanya kalau usaha kan dari bank, ya enggak? Aku enggak, bener-bener dari Natura. Dulu teman-teman tahu nggak, dulu tuh aku Natura ini bisnis sampingan, ya maksudnya suuzonnya aku sama Natura, ya ngapain sih bisnis beginian gitu kan ya, aku bukan passion aku. Jadi aku tuh dulu brandingnya tukang makanan. Yang tahu aku dari dulu pasti tahu kan, aku setiap hari depan kompor bikin video gitu kan ya. Orang taunya tuh aku tuh suka masak. Nah makanya begitu aku pindah ke Natura tuh aku bisa nggak ya aku beralih branding gitu loh. Aku tuh brandingnya tuh tukang masak. Teman-teman tahu kan kalau lihat SW aku sekarang, aku suka masak apa. Jadi dari dulu tuh aku gitu, seneng masak. Begitu aku mau pindah branding, aku ini kan nanya ke suami, kira-kira orang kaget nggak ya aku yang tadinya postingnya masakan tiba-tiba skincare gitu. Makanya sulit banget teman-teman. 2 bulan apa aku lupa deh, 2 bulan apa sebulan lebih deh, sebulan lebih aku di Natura nggak ada yang beli. Sempet stres juga ya, udah ngemodal gitu kan ya, nggak ada yang beli. Akhirnya aku mikir kok nggak bisa gitu loh aku di Natura, ternyata caranya salah gitu, ternyata aku pakai cara yang salah. Makanya teman-teman ya tadi aku bilang, di Natura ini kita istilahnya bisa bangun passive income sedini mungkin. Ya masya Allah banget aku, apalagi pas kemarin mau umroh, aku bener-bener ngerasa ya Allah, dimudahin banget gitu loh. Kan aku sering bilang ya, kalau doa ya Allah kalau misalkan Natura ini baik, tolong dipermudah, kalau nggak baik ya udah lepasin, karena kan MLM gitu ya, citra buruk MLM kan dulu lekat banget ya di masyarakat. Tapi Natura ini MLM-nya insya Allah syariah kalau menurut aku, karena MLM yang baik itu ada flash out ya. MLM yang baik teman-teman nanti lihat deh, kalau nggak salah di Ustadz Hadi Hidayat aku pernah dengar, MLM yang baik itu ada flash out. Flash out itu batas maksimal harian ya. Jadi di Natura ini ada batas maksimal bonus harian ya. 1 BC, udah ngerti belum BC? Nanti aku jelasin ya, aku ceritain dulu. 1 BC maksimal 500.000 maksimal. Kalau misalkan kita sehari penghasilan lebih dari 500.000 itu masuk ke perusahaan. Pernah nggak suka lihat aku update flash out? Pernah ya? Nah, misalkan contohnya ya, hari ini aku dapat bonus 900.000, berarti yang masuk rekening akunya cuma 500.000 teman-teman. 400.000-nya masuk kemana? Masuk ke perusahaan. Nah, MLM yang baik ini yang ada flash out atau batas maksimal harian. Kalau misalkan nggak ada flash out, perusahaan mau makan dari mana? Ya enggak. Nah, MLM baru zaman sekarang itu mengiming-imingi dengan kata tanpa flash out harian. Ya, banyak MLM yang teman-teman pasti tahu lah, MLM baru gitu, yang booming 2020-2022 gitu kan. Itu tuh mereka mengiming-imingi tanpa flash out harian, tapi sekarang udah jungkir balik. Udah nggak ada, karena nggak bisa tanpa flash out tuh nggak bisa. Kita tuh istilahnya perusahaan mau makan dari mana kan. Nah, Natura mah terang-terangan dari awal. Bahkan kemarin inget gak lagi aku presentasi di Bandung, terang-terangan kan ditulis ada flash out 500.000 per hari. Ya enggak? Kalau yang lain tuh nggak ditampakin kayak gitunya gitu. Terus yang kedua, produk dengan harga dengan kualitas tuh masuk akal gitu. Nah, dulu lagi awal aku di Natura ngelihat NBS tuh ini mahal banget, 95.000 ya, tibang air gitu kan ya. Dulu kan aku mikirnya tibang air beginian 95.000 mahal. Tapi begitu aku ngerasain khasiatnya, yang aku rasain tuh pas anak aku sunatan, pakai ini kering teh. Kan kalau anak-anak tuh kan kalau salep kan dioles kan dia takut ya, dioles-oles gitu kan takut pakai ini. Sampai dokternya bilang dikasih makan ikan gabus ya katanya, cepet kering. Padahal enggak, anakku nggak suka ikan gabus, pakai ini. Jadi bener-bener salep dari dokter nggak dipakai, yang nggak mau, dia digini-gini nggak mau dioles-oles, takut, makanya pakai ini. Tesania juga anaknya sama. Jadi member Natura tanya, dia cerita. Terus aku pernah punya member bidan juga, orang Bekasi. Jadi si member ini si bidan ini join Natura ya, 2022 dia join Natura. Nah, ada customer, kita sebut misalkan namanya Yuli, aku lupa namanya siapa. Teh Yuli ini anak pertama di bidan itu, anak kedua juga di bidan itu. Tapi lagi anak pertama, si bidan itu belum nyaranin pakai Natura.
Ngerti gak teman-teman? Ya, karena kan dia belum jadi member Natura. Nah, begitu anak kedua pakai Natura. Jadi yang lahiran di dia tuh disuruh beli Natura. Atau nggak ngerti deh, nggak tahu disuruh beli, nggak tahu emang udah sepaket lah. Paket lahiran dia dengan Natura tuh udah sepaket kalau nggak salah, aku lupa. Nah, Teh Yuli tuh cerita ke member aku. Dia bilang, iya bener beda katanya. Dulu lagi awal lahiran anak aku tuh, tahu nggak, pusernya nggak pas puput tuh bau banget. Tapi yang anak yang kedua ini enggak gitu. Terus dicobain lagi ke tetangganya. Nah, di tetangganya sama kayak gitu juga. Dan katanya yang pakai Natura ini pusernya tuh gampang lepas. Dan kan biasanya kalau anak tuh kalau misalkan mau puser lepas, kadang ya anak aku demam gitu kan ya. Nah, ini katanya enggak, dan enggak bau pusernya. Dari sana kan kita, oh iya ya, berarti produk yang kita jual ini target pasarnya banyak loh teman-teman, banyak yang butuh. Cuman karena kitanya nggak pernah cerita, kita ngediem-diem aja, orang yang nggak tahu gitu ya. Jadi mulai dari sekarang teman-teman istilahnya yakinlah gitu ya dengan Natura, karena tadi teman-teman bisa bangun passive income sedini mungkin gitu. 5 menit lagi teman-teman, gini, teman-teman pengen punya banyak tim kan? Natura ini jaringan teman-teman, bisnis jaringan. Kalau yang namanya bisnis jaringan tuh harus ada orang di bawah kita, ya enggak? Kalau teman-teman cuma ngejual produk, berarti bukan bisnis jaringan, teman-teman cuman penjualan. Nah, bisnis Natura ini bisnis jaringan. Teman-teman jangan takut, ya aku belum bisa bina tim. Kan ada grup. Ya enggak? Kan aku juga bantu kan? Aku juga bantu bina tim teman-teman. Di sini pernah enggak ada yang enggak aku WA? Pasti kan aku suka WA gitu ya. Atau misalkan kita ngadain Zoom kayak ngadain pertemuan gitu kan. Nah, kalau teman-teman pengen bisnisnya berkembang, teman-teman mau nggak mau harus punya jaringan. Ya, tahu nggak caranya punya jaringan kayak gimana? Sekarang gini, teman-teman pengen punya jaringan, tapi setiap hari brandingnya yang dipostingnya produk doang, ya nggak? Produk kandungan misalkan, terus testimoni, pokoknya produk aja, tanpa teman-teman ngasih tahu bahwa di Natura ini ada duitnya loh. Misalkan nggak pernah posting bonus, kira-kira orang tertarik nggak teman-teman? Enggak. Manusia itu tujuan bisnis nggak munafik karena duit, ya nggak? Di sini ada nggak yang join Natura karena kasihan? Nggak ada kan? Atau misalkan aku mah join Natura kasihan sama Tesania, enggak kan? Semua orang pasti tujuannya karena pengen punya penghasilan tambahan, ya singkatnya duit lah gitu. Nah, teman-teman harus menunjukkan itu ke orang, ya enggak? Jadi setiap hari kalau posting itu harus ada tentang keuntungan teman-teman, harus tentang uang. Jangan sampai closing nih hari ini, aku mah nggak diposting, abun closingnya. Nggak bisa teman-teman. Teman-teman sekarang gini dibayangin, ada rumah makan 2, yang satu rumah makannya rame, banyak kelihatan lah ada banyak motor parkir, ya. Yang satunya lagi rumah makannya itu kosong, nggak ada parkir, nggak ada orang. Kira-kira teman-teman milih ke yang mana? Pasti milih yang rame kan, yang banyak yang parkir. Begitupun juga dengan bisnis kita teman-teman. Kan kalau kita kan bisnisnya online, ya orang kan nggak tahu kita rame apa enggak kalau kitanya nggak ngasih tahu, ya enggak? Kalau closing tuh diposting, jangan cuma sekedar alhamdulillah dalam hati doang, enggak, pakai kata masya Allah ya, biar nggak kena penyakit ain. Masya Allah hari ini closing Natura, misalkan lupa bun, aku hari ini closing 5 NBS tapi lupa nggak ketemu sama orangnya, bikin kata-kata pakai tulisan. Ada kan di WA kan pakai kata-kata kan, pakai aja kata-kata, hari ini habis COD Natura 5 botol sama Bu Bidan misalkan ya. Masya Allah makasih ya Bu udah order, buru-buru nggak difoto karena pengen BAB misalkan, apa gimana kayak alasannya ya gitu. Jadi kan orang percaya, ya enggak? Itu yang tadi pertama ya. Yang kedua, kalau ada kalau ada bonus di posting ya, ada bonus di posting. Jadi jangan dinikmatin sendiri, ih aku naik hari ini nih. Jadi orang tuh harus tahu proses kita teman-teman. Ada nggak orang yang begini di sini? Malu bun, bonusnya baru 50.000 udah diposting. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Aku dari 50.000 tuh diposting teman-teman. Karena gini deh, logikanya ya, teman-teman bayangin. Teman-teman nggak pernah posting bonus, ya pasti aku juga banyak member yang bilang gini, bun aku mah nanti posting bonusnya kalau udah banyak. Ada yang begitu nggak? Kalau misalkan kita posting bonus tiba-tiba banyak, orang malah mikirnya aneh, ya nggak? Apalagi MLM ini kan citranya buruk dulu. Wah ini mah mau game nih, ya nggak? Orang aku nggak tahu dari nolak kayak gimana tiba-tiba sekarang udah 1 juta, ya nggak? Tapi kalau misalkan kita posting dari 50.000, orang tuh tahu, iya ya aku kemarin lihat dia kemarin 150.000 loh bonusnya, kok minggu ini udah 300.000 lagi, kan orang jadi penasaran, ya enggak? Ya,
mulai dari sekarang bonusnya diposting. Bun, aku malu bonusnya kok segini-gini terus. Gak apa-apa teman-teman, cepet itu bukan berarti hebat. Orang yang hebat itu orang yang mau berproses ya, orang yang menikmati setiap prosesnya, orang yang istilahnya menyelesaikan apa yang telah dia mulai ya. Terus usahain bonus jangan diambil dulu ya. Jadi usahain teman-teman, misalkan simpen aja 1 juta, nanti beli emas lah. Tujuannya apa? Biar orang tuh tahu bahwa kita itu beginian ya, nawarin produk ke orang ada hasilnya ya. Jangan punya uang sedikit, bonus naik 150.000, tarik beli ayam bakar ya, enggak ya. Jadi usahain minimal 1 juta beli emas aja, nanti teman-teman posting, Masya Allah hasil bisnis Natura kebeli emas. Aku ibu rumah tangga loh, ini bener-bener real hasil Natura. Kira-kira orang kebita nggak? Kebita kan ya, gitu ya. Usahain kayak gitu kalau teman-teman pengen punya jaringan. Terus yang keempat, ini ada 5 ya terakhir nanti. Yang keempat ini, kalau lagi perkumpulan begini diposting teman-teman. Karena gini, fokus ya teman-teman ya nih, biar teman-teman punya jaringan. Karena gini, banyak orang itu yang punya uang, banyak orang itu yang dia bisa ngemodal, tapi dia takut. Dia takut ketika dia udah join, tapi ditinggalin. Ya enggak? Teman-teman pernah nggak ngerasa begitu? Iya, aku takut. Aku ada loh member yang begini. Aku tuh dari dulu pengen join, Beb. Cuman takut ketika aku udah ngeluarin uang 525, ternyata ditinggalin. Jadi nggak dibina gitu loh. Makanya tujuan kita posting pertemuan gini biar orang tuh tahu, oh iya di Natura tuh bener bukan sekedar jualan. Kade postingnya jangan cuma sekedar video update. Nanti kata orang gimana, wah perkumpulan Bang Emok nih, ya enggak? Jadi pakai kata-kata, Masya Allah pertemuan Natura, di branding. Hari ini mau ngapain? Misalkan lagi makan nih, ih enak banget ya di Natura, leadernya baik, disediain makan gitu loh ya. Atau teman-teman di pinggirnya ada Teh Mira, foto sama Teh Mira. Di pinggir aku ini ibu rumah tangga loh, bonusnya udah sekian. Kan orang tertarik, ya enggak? Jangan cuma sekedar selfie menghadiri acara Natura, beres aja ya. Usahain kayak gitu teman-teman. Atau misalkan teman-teman lagi nelpon, lagi ketemu sama leadernya, lagi nelpon sama Tesanya, diposting. Ih enak banget ya di Natura, bener-bener full bimbingan. Ya, aku punya jadi gini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ngelakuin hal ini, teman-teman bakal punya banyak member dari berbagai kalangan. Aku punya member di grup ada. Ini ntar orangnya denger lagi. Di grup ada. Udah tau lah dia, ada Bunda Gina, tahu kan, Sultan teman-teman itu tuh, rumahnya juga. Aku pertama kali ketemu dia tuh, dia kan nyuruh main ya, Bun main ke rumah aku, ya aku mikirnya rumah member gitu kan, paling bagus juga ya kayak rumah aku lah ya, yang namanya juga orang bisnis kan pasti butuh gitu kan. Begitu ke rumahnya, ya Allah teteh 5 kali lipat dari rumah aku, bagusnya wangi banget. Kan kita kalau masuk ke rumah orang wangi semangka lah, wangi apa, ini mah wangi, tahu nggak sih diffuser yang wangi-wangi surga gitu ya. Terus kan aku duduknya di kursinya, kayaknya ini kursi termahal yang pernah aku dudukin, kata aku tuh empuk banget. Terus dia nyediain makanan tuh sampai aku tuh ngeri, bang, bawa si abang jadi piring-piringnya tuh aku baru lihat teh. Jadi kayak gimana ya, pokoknya nggak gini, enggak mewah gitu ya piring-piring. Ini orang kok mau bisnis Natura, aku mikirnya ini orang pembantu kali ya, pokoknya aku udah mikir tuh ya kemana-mana kan. Ini kayaknya yang kerja kali ya, kata aku teh. Soalnya si Bunda Gina ini fokus banget teh. Jadi kalau ada pertemuan di mana-mana didatengin coba. Dia dari Bogor, kan orang Bogor, ke Banten didatengin loh. Jadi kayak orang yang butuh banget duit nggak sih? Ya, ini kayaknya ini pembantu nih, yakin aku mau pembantu. Tapi kan melihat orangnya, wah kan kalau di HP kan nggak kelihatan ya. Melihat orangnya glowing, bersih gitu kan ya. Nggak mungkin pembantu pokoknya gitu kan. Udah ngobrol-ngobrol, kepo lah aku, Bun. Kita udah istilahnya udah anget lah obrolan ya. Bun, aku mau nanya ya, kata aku teh, Bunda kenapa sih pengen di Natura gitu kan. Nah dia bilang, aku tuh tertarik Natura karena Buna sering posting tentang perkumpulan, yang pertama. Yang kedua, aku tuh tertarik bisnis di Bina karena aku tuh pengen punya bisnis yang ketika aku nggak semangat tuh ada yang ngebangunin. Nah jadi aku tuh seneng Bun kalau ngelihat Buna posting, misalkan lagi nelpon sama Bun Dep kan aku suka posting. Aku tuh pengen punya bisnis yang ketika aku lagi ngedown tuh hayu bangun gitu loh gitu. Jadi si Bunda Gina ini tuh punya proyek gede teman-teman. Pokoknya wah udah kaya banget lah ya. Dia bonus naik 200.000 tuh, ya Allah Bunda terima kasih Masya Allah. Padahal dia tuh di bisnis dia yang ini ya, yang asli sebelumnya kayaknya 200.000 tuh sejam. Tapi di Natura tuh dia kayaknya, kata dia gini, tahu Bunda aku tuh di Natura dapat 200.000 tuh bahagia. Karena bener-bener
aku tuh ngerasa di Natura tuh jadi orang yang berbeda kata dia, karena aku belajar gitu ya. Terus aku juga bisnis lah gitu istilahnya, bukan jualan. Jadi Bunda Gina tuh suaminya udah meninggal, ditinggalin warisannya tuh pokoknya proyeknya tuh dengan anak Ashanti lah ya. Dan kalau pokoknya miliaran gitulah. Wah pantes sih ya. Terus aku tuh inget banget dulu pertama kali kita ketemu tahun lalu di apa sih, dia tuh pengen ikut acara ulang tahun Natura ke Solo, kan mahal ya 900.000, sedangkan dia baru member baru, dia tuh beli langsung 2 paket dulu, bonus baru 50.000 teh. Dia WA, Bun aku mau ikut ke Solo. Aku kira dia orang yang maksudnya ya kan lumayan ya, ke Solo kan gede gitu kan. Zaman dulu tuh tahun lalu tuh 700.000 bayarnya ulang tahun Natura. Aku bilang, Bun nanti aja ya ikut ke Solonya, Bunda sekarang mah uangnya pakai dulu buat stok produk. Padahal membernya duit segitu teh kecil buat dia. Ternyata pas aku tahu, oh pantesan ya dulu Bunda kekeh pengen ikut ke Solo. Iya Bun, aku tuh pengen ikut ke Solo. Jadi uang segitu tuh kecil teh, sekarang kan dia ikut ya. Pantesan kata aku teh ya, jadi kalau ada acara Natura tuh ikut terus ya, karena udah nggak mikirin uang teh. Dia tuh suka sama Natura bukan karena uangnya, tapi karena perkumpulan. Karena jadi kata dia gini, aku tuh kalau punya circle, kalau aku ngumpul sama circle yang di atas yang setara sama aku lah gitu ya, yang setara dengan dia keuangannya, pamer. Terus aku kumpul dengan circle yang di bawah aku tuh dimanfaatin. Nah ketika aku berkumpul dengan Natura tuh nggak ada yang memanfaatin aku gitu, nggak ada yang pamer. Padahal aku tahu orang-orang di Natura gitu ya, terutama yang udah ambassador kan bonusnya lebih gede, tapi kan nggak pamer. Jadi dia tuh nyaman. Nah dari sana kita bisa ambil kesimpulan teman-teman, posting pertemuan kayak gini tuh harus ya, karena siapa tahu nanti teman-teman punya member kayak Bunda Gina juga. Seru loh teman-teman kalau belanja nggak pernah ngitung, Bun aku beli ini. Terus kalau bonus kalau aku lupa dia nggak pernah nanya, sampai aku WA, kalau aku teh Bunda Gina teh asa pernah belanja, udah lama loh 2 minggu yang lalu belanjanya. Bun, Bunda tuh pernah belanja, udah diinput belum ya? Nggak tahu ya, aku lupa. 3 paket teh dia nggak inget. Kayaknya kalau aku nggak inget juga dia istilahnya bisa ditipu lah ya orangnya tuh. Dia tuh suka, yang penting aku kumpul sama teman-teman Natura, yang penting aku terus yang aku salut tuh sekarang dia ikut NCM. Salut banget gak coba? Sultan ikut NCM, nawarin produk, baca buku, sedangkan dia uangnya udah gede. Masya Allah banget coba teman-teman. Nah sebegitu dahsyatnya lah perkumpulan ya. Jadi dari sana aku mulai mikir, oh ternyata bener ya di Natura ini kita bukan sekedar punya uang loh. Jadi bener-bener kayak ini aku di rumah ibu rumah tangga ya, tapi kalau keluar kan kita punya power ya nggak sih? Istilahnya kita bisa bangga sama diri sendiri loh gitu teman-teman. Oke teman-teman ya, udah mulai paham ya. Jadi mulai dari besok jangan cuma posting tentang Bu Bina, nggak pernah posting bonus nih ya kan, nggak pernah ya posting bonusnya sekarang mah. Jadi jangan mikirin orang, kalau mikirin orang terus mah nggak ada udahnya teh. Ih nanti orang ngomong ABCD gimana ya, bodo amat, aku juga udah nggak peduli kok. Teman-teman aku tuh aku dengan Tesania tuh istilahnya kita tuh lulusan pesantren lah ya. Jadi aku pernah belum nggak lama sih 2023 ada yang nyeplosin aku gini, Kak, oh santri-santri cenah kok postingnya duit wae cenah hubud dunia. Sakit kan ya pasti ya apalagi kan namanya masalah-masalah gitu kan sensitif ya. Akhirnya aku inget kayak aku posting lagi baca Quran, oh jadi aku teh kudu posting beginian tiap hari kata aku teh gitu teman-teman. Jadi ya istilahnya bertumbuh itu ya sakit, pasti bakal ada banyak omongan ya gitu. Tesani teman-teman tahu nggak, orang yang mau checklist diamond sekarang tuh 2024 tahun apa teh? Apanya joinnya? Bukan, yang pas mau ngundurin diri. Awal. Januarian ya. Tesania itu Januari, iya sebelum aku umroh ya. Sebelum aku umroh tuh pengen ngundurin diri dari Natura loh. 2024 belum lama ya, beberapa bulan yang lalu. Tapi ternyata karena NCM ini beliau makin semangat. Ya, jadi teman-teman jangan ngerasa oh aku hari ini ditolak, aku hari ini nggak ketemu apa sih nawarin orang, nggak closing. Jangan mikir oh berarti aku selamanya nggak bisa. Enggak, Tesania contohnya. Tesania itu dulu bilangnya ke aku, Beb aku akhir tahun ini insya Allah aku akhir tahun ini diamond. Tapi sekarang bulan apa? Bulan Agustus udah bisa diamond. Coba Masya Allah banget kan. Kita yuk checklist yuk. Aduh